Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Para penyidik KPK sepertinya sudah kehabisan kesabaran melihat tingkah laku Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang tidak menghormati hukum. Di mana di sini Hasto Kristianto diketahui mangkir untuk keempat kalinya dari pemanggilan KPK. Dan hari ini teman-teman, KPK mengultimatum Hasto Kristianto untuk datang ke Gedung Merah Putih KPK untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus suap dan korupsi Harun Masiku. Kita tahu teman-teman, di sini Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember tahun 2024 yang lalu. Tapi Hasto Kristianto rupanya tetap menolak, tetap merasa dirinya bersih, dirinya suci, tidak melakukan apa yang telah dituduhkan oleh KPK. Bahkan di sini KPK teman-teman dituduh balik oleh Hasto Kristianto melakukan kriminalisasi, melakukan intimidasi. Ya teman-teman, hari ini kita bakal mendengarkan pernyataan tegas dari KPK yang memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan panggilan terakhir. Kalau misalnya panggilan ini tidak diindahkan, maka jangan salahkan KPK untuk melakukan OTT atau operasi tangkap tangan. Dan sepertinya itu juga yang diinginkan oleh mayoritas rakyat Indonesia agar kasus Hasto Kristianto ini bisa terang benderang. Janganlah ini diperpanjang dengan pra-peradilan. Kalau misalnya merasa tidak bersalah, ya langsung saja teman-teman, langsung ke pengadilan negara, pengadilan tipikor. Biar kalau misalnya memang terbukti tidak bersalah, Hasto bisa kembali teman-teman menjadi Sekjen PDIP. Tapi ya kalau misalnya ini kalau misalnya Pak Hasto memang bersalah, ya mohon pertanggungjawabkan di kesalahannya di mata hukum. Jalani semua konsekuensinya dikarenakan terlibat untuk menyuap pejabat-pejabat terkait. Dan satu lagi teman-teman, mudah-mudahan setelah ditangkapnya Pak Hasto, setelah nanti divonis bersalah, mudah-mudahan ada petinggi-petinggi lain yang bakal menyusul Hasto Kristianto masuk ke jeruji besi. Oke teman-teman, biar lebih lengkap, mending kita simak saja dulu ini pernyataan dari KPK yang mengultimatum Hasto Kristianto untuk memenuhi panggilan terakhir dari KPK untuk diperiksa di gedung KPK. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Terima kasih Bapak. Untuk Mas Fadil, ini tadi ada lapor ke Dewas ya. Seperti tadi disampaikan oleh pimpinan Pak Ibnu bahwa memang untuk laporan tersebut adalah haknya daripada masyarakat atau orang yang mungkin merasa dalam hal ini dengan tindakan-tindakan penyidik itu tidak sesuai dengan keinginannya, gitu, seperti itu. Jadi kalau laporan ke Dewas itu kita berterima kasih karena memang salurannya ke situ, gitu, ke Dewas. Gitu. Udah betul laporannya ke sana. Tentunya nanti kan juga akan berproses. Kami juga akan menyiapkan, ya sekarang mulai menyiapkan karena tadi sudah diketahui, kebetulan kami juga ke sana mengetahui ada laporan, ini akan siapkan. Tadi juga ini nyambung dengan apa yang disampaikan Mas Chandra, apakah terjadi intimidasi dan lain-lain. Nah, kalau laporan tentang intimidasi, ya kita akan siapkan juga pada saat pemeriksaan kan ada CCTV. CCTV-nya akan kita kita ambil untuk nanti jadi bukti pada saat dikonfirmasi oleh Dewas. Jadi ketika misalkan dilaporkan ada intimidasi selama pemeriksaan yang bersangkutan, kita akan tunjukkan ini pada saat diperiksa CCTV-nya ada. Kemudian misalkan ada hal lain, ya kita juga tentu akan membuktikan laporan-laporan tersebut bahwa kami atau para penyidik bekerja secara profesional berdasarkan SOP yang ada, juga taat pada peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian terkait dengan pemeriksaan besok ya Mas Fadil, bahwa tidak ada, termasuk juga pelaksanaan pra-peradilan sendiri, ini mungkin nanti akan dikaitkan dengan pra-peradilan dan lain-lainnya, tidak ada kewajiban bagi kami untuk menunda
terkait dengan pemeriksaan tersebut. Jadi kami juga berharap kepada Bapak HK, karena saya yakin beliau adalah warga negara yang baik, yang taat hukum. Tentunya beliau akan hadir besok memenuhi panggilan kami. Dan kami menunggu kehadiran beliau di sini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Mas Tessa. Siap. Sedikit tambahan dari saya untuk menjawab pertanyaan Mas Chandra. Untuk kesekian kalinya, KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka Saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan. Ya. Bahwa setiap penetapan tersangka, menaikkan status seseorang menjadi tersangka di KPK ini melalui proses dan prosedur. Ada SOP-nya mulai dari ekspos di tingkat penindakan sampai dengan ekspos pimpinan. Harus ada minimal 2 alat bukti yang disebut bukti permulaan yang cukup. Tetapi kalau di KPK itu tentunya kita memperkaya, tidak hanya 2 alat bukti. Dan sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, beberapa waktu yang lalu di sidang pra-peradilan yang pertama sudah banyak sekali disajikan oleh Biro Hukum KPK beberapa contoh alat bukti yang digunakan oleh baik itu penyelidik maupun penyidik untuk mengajukan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan itu bisa disaksikan di seluruh masyarakat ya, karena itu terbuka untuk umum. Jadi penetapan tersangka Saudara HK bukan merupakan bagian dari politisasi kekuasaan. Itu tambahan dari saya. Rekan-rekan sekalian, kita berikan kesempatan untuk Pak IBW untuk bisa meninggalkan tempat karena beliau masih ada kegiatan yang harus diikuti. Setelah ini akan ada sesi lagi untuk rekan-rekan dapat bertanya terkait perkara-perkara di luar perkara yang tadi sudah dijelaskan. Untuk itu demikian dan kami berikan kesempatan Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari KPK, di mana di sini teman-teman Komisi Pemberantasan Korupsi berharap Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto untuk menghadiri dan memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi Harun Masiku pada Kamis tanggal 20 Februari 2025 hari ini. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Penyidik KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers bersama di kantor KPK pada Rabu tanggal 19 Februari 2025. Tidak ada kewajiban bagi kami untuk menunda-nunda lagi terkait dengan pemeriksaan tersebut. Kami berharap kepada Bapak HK, kami yakin beliau warga negara yang baik, yang taat hukum. Tentunya beliau akan hadir besok memenuhi panggilan kami. Kami menunggu kehadiran beliau di sini, ujar Direktur Penyidik KPK Asep Guntur Rahayu. Nah teman-teman, dari pernyataan-pernyataan di sini KPK sekali lagi menegaskan, dan KPK memang harus ditegaskan, dan KPK memang harus kita dorong untuk tegas teman-teman. Jangan sampai KPK mau diayam-ayami, mau dipermainkan, diinjak-injak harga dirinya. Sudah cukup 4 kali Hasto Kristianto makir dari pemanggilan KPK. Jangan sampai 5 kali kembali terulang. Apakah marwah para penegak hukum selemah itu teman-teman, serendah itu sampai mau dikalahkan hanya dengan partai, hanya dengan seorang sekjen? Mudah-mudahan KPK teman-teman memenuhi semua ekspektasi kita menjadi lembaga rasuah independen dan juga berani. Jangan sampai KPK kembali mengulang sisi gelap 5 tahun yang lalu teman-teman, yang malah melindungi sejumlah kasus-kasus sehingga kasus-kasus korupsi tidak bisa terpecahkan. Ada beberapa kasus korupsi yang masih belum terpecahkan seperti EKTP yang kita juga tunggu teman-teman, ini tindak lanjut dari KPK. Mudah-mudahan KPK bisa segera menguak berbagai kasus-kasus tempo dulu yang masih abu-abu. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.